Jadi kayak apa yang aku share tuh ya konten-konten yang menyenangkan aja sebenarnya. Karena kan kehidupan kita aja udah seserius ini, masa kita ke IG ibaratnya Curhat. dunia IG atau dunia kita yang asli itu adalah dunia yang berbeda kan. Jadi aku bedain aja, ya udah dunia kita yang berat. Kalau kita udah ke media sosial kita kayak escape dari dunia yang berat ini. Ya udah kita seneng-seneng aja. Konten Halo serunya semuanya, selamat datang di podcast kami, podcast Soft Spoken. Kenapa tuh soft spoken? Kenapa ya? Karena biar durasinya lama aja sih. Oke. Selamat datang di podcast kali ini. Hari ini kita bakal ngobrol dan membahas tentang suatu yang rasanya udah jadi kehidupan sehari-hari, udah jadi pembahasan atau bagian dari kehidupan sehari-hari, yaitu media sosial. Betul banget. Jadi kan di era sekarang ini udah banyak banget ya orang-orang yang pakai media sosial buat belajar, komunikasi, kerja maupun sekedar hiburan. Tapi di balik semua manfaat itu, pastinya kita tuh juga sering dikaitkan berbagai masalah kesehatan mental ya, terutama di media sosial ini. Nah, jadi ini tuh media sosial tuh bakal membantu atau malah merugikan sih? Nah, untuk membahas hal itu, kita nih di sini udah ngundang salah satu narasumber yang oke banget nih buat kita ajak ngebahas-bahas. Siapa tuh? Siapa tuh? Satu, dua, tiga, Pria Solo. Halo. Oke, mungkin Halo, boleh teman-teman. perkenalan namanya dulu nih. Iya, perkenalkan dulu. Sebelumnya aku makasih banget loh udah diundang buat jadi pembicaranya. Makasih ya guys. Sama-sama. Makasih juga ya. By the way nama aku Tegar Wisnuwijaya dari DKV Angkatan 25 juga. Sama seperti mereka. Kenapa? Kenapa dipanggil Pria Solo sih kalau boleh tahu nih? Kenapa ya? Kayak kalian yang manggil deh. Waduh, Mungkin- kenapa tuh? Kenapa? Ya gampangnya Menurut karena kamu? karena aku dari Solo aja sih. Oh gitu. Iya. Tapi by the way aku pengen mengungkapkan sedikit confession. Boleh nggak? Boleh Boleh banget. banget, Buat boleh siapa banget. nih? Buat kalian sebenarnya ya. Sebenarnya aku tuh bukan dari Solo. Ini baru tahu juga Iya, nih kita. iya, Oke. sumpah. Dan ini beneran. Kenapa aku bilang dari Solo? Karena aku tuh sebenarnya dari kota-kota yang berada di pinggiran Solo. Jadi sebenarnya kota asal aku tuh Sragen namanya. Oh, itu bukan di Solo. Bukan. Di Tapi Jawa masih masuk di daerah Solo Raya. Tapi beda kota sama Solo. Kenapa aku bilang Solo? Karena aku tahu kalau aku bilang Sragen pasti Gak kan ada yang tahu. Iya, Ini benar. aja nggak tahu loh kita. Nah, makanya aku selalu bilang, Aduh. kamu dari mana sih? Dari Solo. Tapi emang itu masih dari daerah Solo Raya sih. Oh gitu. Biar simpel aja Kayak ya. Jabodetabek lah. Iya. Oh my god, circle. Circle. Oh ya, kita belum perkenalan nih by the way. Oh. Gimana sih hostnya? Kitanya ya? Iya, kita Oh, ini belum. oke. Dari siapa dulu nih? Kamu dulu deh. Host satu dulu gak sih? Boleh banget. Oke. Nama aku Nadine atau bisa dipanggil Dina dari angkatan 25 juga. Halo semuanya. Asalnya dari mana nih? Asal aku dari Sidoarjo. Oh my god. Boleh. Oke, aku di sini host 2. Nama aku Hillary Hening Hanasti dari DKV 25 juga. Asal aku dari planet Bekasi. Planet terpanas. Beda-beda daerah nih kita guys. Jabar, Jateng, Jatim. Betul banget. Betul banget. Tapi kita udah so hip ya. Bonding Asik. parah. Abis. Bonding Abis. parah. Oke. Kita bahas ini dulu sih awal-awal basa-basi dulu ya. Bisa. Mulai dari Ega sendiri nih kesehariannya apa sih? Akhir-akhir ini kayak kesibukannya tuh apa gitu sebagai mahasiswa? Kalau sebagai mahasiswa aku sendiri sih kesibukannya akhir-akhir ini kita UAS ya pasti. Karena kita minggu-minggu UAS kan. Betul. Jadi sibuk banget sih kayak ngurusin tugas-tugas kelompok sih. Itu paling ribet sih tugas kelompok sih menurut aku. Banyak ininya, banyak event. Tugas kelompok tuh kayak tanggung jawabnya tuh kadang membebani beberapa orang aja gitu. Gak satu kelompok full. Oh, curhat dibebani. nih. Aduh, kenapa nih? Curhat lagi. Tapi menurutku aku cuma pengen nyampein kalau tugas kelompok itu emang bebannya berat aja sih menurut aku. Karena ada orang-orang yang Iya. you know lah ya. Iya. Iya, dan nilainya pun mereka ikut bagus kalau kita bagus gitu ya. Kayaknya. Kemungkinan ya. Nah, mungkin kayak gitu tuh menurut kamu solusinya apa sih?
Bisa nggak berhubungan sama media sosial? Kira-kira. Pasti sih. Karena kan kita selalu butuh komunikasi kan. Oh iya bener banget. Berkomunikasi melewati media sosial gitu ya. Bener banget. Selain itu, selain UAS-UAS tugas kelompok, Oh, ada kegiatan lain nggak? aku juga lagi ikut jadi panitia event gitu. Wow, event apa tuh? Apa tuh? Namanya event Plaza Kreatif. Oh my god. Event yang terkenal itu gak sih? Oh, yang terkenal yang banget. keren terkenal banget itu. Wah, gila. Keren banget. Eventnya di mana kalau boleh tahu? Di Bisa mana? dijelasin. Kapan? Boleh promosi dulu nih eventnya apa? Atau di media sosial ada, boleh banget. Nah, kita cantumin. Oke. Jadi event Plaza Kreatif ini bakal diadain di Balai Balai Pemuda, Pemuda. di tanggal 20 dan 21, yaitu di hari Sabtu dan Minggu ya berarti ya. Ya, minggu ini. Sabtu dan Minggu di bulan Juni ini. Ya. Jadi itu tuh event yang skalanya tuh sebenarnya nasional sih. Itu ada lomba, pameran, dan acara-acara. Pokoknya acara-acara yang bakal seru banget sih pastinya. Sayang banget buat dilewatin. Interesting. Ada gestarnya juga ya. Itu Ya. juga. Dan Menarik pasti kan ada banget booth-booth juga kan kayak. Jualan juga, ada merchandise-nya juga kan Betul ya. banget. Iya. Pasti bakal seru banget sih itu. Mungkin kalian para penonton bisa datang di Balai Pemuda tanggal 20-21 Sabtu dan Minggu. Bisa dicek di IG-nya Plaza Kreatif nanti. Betul. Nah, salah satu platform buat promosi Plaza Kreatif ini tuh adalah Instagram. Instagram, Instagram. media sosial lagi, Balik berhubungan lagi. lagi. Itu kan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kan ya, pasti. banget nih. Pasti yang nonton juga semuanya punya media Iya, sosial. ini YouTube juga kita share di YouTube bermedia sosial. Betul. Oke, langsung bahas apa nih? Langsung aja nih ya Ke topik ke topik utama kita utama ya. yaitu media sosial karena sudah berhubungan kan ya teman-teman. Back to topic guys. Jadi kita mau nanya-nanya nih soal beberapa pertanyaan tentang media sosial dan kesehatan mental dari Boleh tema yang kita sudah bahas dan kita kaitkan terhadap media sosial dan kesehatan mental tadi. Mungkin sekarang aja kali ya kita langsung tanyain. Boleh, boleh. Menurut kamu nih apa sih pengertian media sosial? Menurut aku pribadi ya, Ya. media sosial itu adalah tempat di mana semua media dari berbagai sumber tanpa disaring ya, mau buruk dan baik itu menjadi satu gitu. Di dalam media sosial tuh kayak Oh. semua media yang buruk dan baik itu menjadi satu, yang dimana itu kayak tempat sampah yang belum diolah gitu loh. Oh. Jadi kamu di media sosial ini biasanya mengolah konten atau mengolah postingan tuh seperti apa sih? Kalau mengolah postingan atau konten yang kita konsumsi ya maksudnya. Konsumsi dan kamu share gitu Ya. mungkin. Nah, kalau itu sebenarnya sih gampang sih. Itu jangan lupa cek data dulu di manapun kalian bisa ngecek ya. Cek data kira-kira tuh postingan ini tuh bener apa enggak sih? Dan kira-kira dampaknya tuh apa? Dan kira-kira tuh postingan ini tuh membicarakan tentang apa? Biasanya tuh orang-orang tuh kayak mereka tuh apa ya? Mereka tuh Nyaring. nggak menyaring bahkan mereka tuh udah Udah kayak mengonsumsi gitu ya. tanpa diolah terlebih dahulu. Langsung menggunakan atau langsung kayak Langsung percaya percaya. sama Nah, Iya. kayak gitu. Seminim itu literasi orang-orang kita. Minim literasi bener banget loh itu. Bahkan kadang ada konten yang belum selesai sampai akhir videonya. Langsung Orang tuh udah dipertanyakan. head comment. Langsung Iya, bener, bener. bener banget, banyak banget. sering banget sih lihat kayak Kayak aduh tuh kalian bisa loh ngecek caption udah jelas banget ya. Jelas banget topik apa gitu. Tapi aku mau tanya deh, Gimana? kalau dari kamu sendiri tuh platform media sosial apa yang paling sering kamu pakai dan biasanya tuh konten apa sih yang kamu share? Penasaran juga nih. Ya kan? Kalau media sosial ya, udah pasti IG dong. Aduh, orang Aku anak IG banget. Seleb nih kayaknya. Enggak, udah centang biru loh. Oh iya kan? itu pria solo yang lain sih. Oh, pria solo yang lain. Itu pria solo ya, yang pria lain. solo. sorry. Bukan yang ini ya. Oke, oke. Salah. Oke. Oh, tadi gimana pertanyaannya? Oh, ini ya, media sosial yang sering aku pakai. Ya. Ya IG tadi. Dan konten-konten yang aku share tuh sebenarnya apa ya? Aku tuh jarang nge-share konten yang berbau serius gitu loh. Jadi kayak
apa yang aku share tuh ya konten-konten yang menyenangkan aja sebenarnya. Karena kan kehidupan kita aja udah seserius ini, masa kita ke IG ibaratnya Curhat. dunia IG atau dunia kita yang asli itu adalah dunia yang berbeda kan. Jadi aku bedain aja, ya udah dunia kita yang berat. Kalau kita udah ke media sosial kita kayak escape dari dunia yang berat ini. Ya udah kita seneng-seneng aja. Konten serunya apa tuh kalau boleh tahu? Postingannya, Iya, postingannya. gitu. Udah pasti meme dong. Oh, meme. Oke. Udah pasti Anak dong. meme ya ini. Iya. Anak meme banget. Kan kamu nih anak desain. Nah, kamu posting nggak hasil-hasil kamu nih? Beberapa sih ya. Banyak sih jujur. Banyak sih, Sebenarnya iya. aku nge-stalk Jujur sih, ya. jujur. Sebenarnya aku nge-stalk. Jujur. Berarti kamu berapa ada ini sih, apa berapa akun gitu? Kayak mungkin akun pribadi, akun Oh, art sendiri Anak-anak gitu. zaman now gitu kan. Iya, zaman now apalagi ya, kita iya, desain iya banget. kan. First account, second account, Kalau third aku- account. Waduh. Aku nggak sampai third sih, aku sampai second doang. Itu aja kayak IG pribadi sama IG yang buat portofolio gambar aja. Iya lagi. Oh, Benar-benar. Berarti Kalau kamu, emang kalau kalian berapa? waduh, jangan ditanya deh. Duh, Lain kita mah. Kita Kita Dina dulu cewek-cewek deh. ini Dina emang, dulu berapa? nggak tahu ya, nggak dihitung. Sama? Enggak dihitung. basi aja ya. Emang isinya tuh apa sih setiap akun yang berbeda tuh isinya apa aja? Apa ya? Misal nih IG utama kalian tuh ya udah Ya udah IG kan utama mah IG utama aja gitu kan. buat jaim lah. Iya jaim. jaim ya jaim. kan berarti buat yang gak Yang jaim. iya Dang. yang Buat bahkan dang. kayaknya ada aib kamu deh. Real. For real. Nah terus yang third Nah yang Ya itu Stalking. buat akun desain. oh iya akun desain kita punya juga Oh. loh. Jadi kita anak desain tuh pasti punya akun art. Akun art. Akun for ya for Iya, apa iya, nih? for apa? Jujur nggak ada. Iya sih cuman 3 aja ya. Heeh. Ya udah cukup. Gimik aja kok. Pip. Udah nih balik Tadi apa ya tadi? Media sosial. media sosial nih. Konten dari Ega tuh nggak tahu lah. Ini nih, kamu biasanya kalau di Instagram gitu suka ngeliatin apa sih selain meme? Kok masa meme terus hidupnya? Gak mungkin dong. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin pasti ada Nggak mungkin berita guys. berempat terus Pasti ini. ada berita kan ya, berita yang muncul, apalagi berita sekarang marak-maraknya gitu banyak beritanya. Terus mungkin oke. Mungkin ini nih apa kayak movie atau book atau apapun yang kamu interesting about itu ada nggak di media sosial kamu gitu di Oh. home-nya gitu. Udah pasti ada sih. Menurut aku media sosial tuh mencerminkan siapa yang punya gak sih? Bener sih. Kalau aku pribadi sih aku suka film, aku suka art, seni, Oke. aku suka meme tadi. Jadi kayak yang muncul ya seputar itu aja. Tapi nggak menutup kemungkinan kayak muncul beberapa berita dari berita nasional lah yang pasti kita harus baca. Gitu-gitu aja sih. Jadi selain kesenangan kita pasti juga ada berita atau kayak suatu hal yang penting untuk hidup kita. Tergantung yang kalian likes gak sih? Iya, Algoritmanya. algoritma. Algoritma betul. Coba. Waduh. Berat banget nih kayaknya. Waduh. Oke, sekarang ini kita sudah berat ya. Oke, no comment jujur. Takut nih kalau udah bahas negara-negara. Oh, iya. Nggak mau, takut dibungkam, ntar di blur. Oke. Udah itu aja bahas kesehatan mentalnya. Ya. Atau ada tambahan lagi kamu? Kamu kalau misalnya buka media sosial tadi tergantung mood atau gimana? Menurut aku sih kalau bahas mental health solusinya sih ya, kalian lebih ke ini sih nyari kegiatan in real life aja sih. Jadi Kayak- jauh dari media sosial. Yap, No, biar balance gak sih maksudnya? biar balance. Iya kan? Oh, Bisa sih. Cuma menurut aku tuh media sosial tuh lebih banyak dampak negatifnya. Oh, dibandingkan. Coba kamu misal kamu seharian sibuk banget sampai nggak bisa buka HP. Ya. Pasti pas malam tuh ada rasa kayak hari ini tuh gue produktif banget. Pasti gitu gak sih? Benar. iya sih. Aku sih gitu sih. Benar. Hari ini tuh aku tuh produktif banget sampai screen time aku tuh berkurang. Iya lagi, bener-bener. Jadi itu tuh malah
membuat hari kita tuh lebih apa ya, lebih terasa menjalani hari gitu loh. Dan itu capek. Meskipun capek kita kerasa bagusnya. Seharian kamu sibuk terus nggak sempat pegang HP, sama seharian kamu nggak sibuk dan seharian pegang HP, lebih capek mana menurut kamu? Iya sih, karena screen time-nya bener-bener banyak banget kan. Mata kan jadi capek juga. Atau kamu Dia nggak setuju kayaknya. Enggak, bukan Dia nggak setuju sih. setuju. Aku kayak punya pertanyaan lain aja gitu loh. Kayak, kan kamu bilang better melakukan kegiatan sehari-hari daripada bermedia sosial kan. Sedangkan tuh di era zaman sekarang kan, Nggak bisa. ya you know lah ya, apa-apa tuh media sosial. Nah, kalau kamu sehari-hari nggak buka media sosial, ketinggalan info nggak sih? Ketinggalan zaman. sih. Kan teknologi nih Iya, sekarang. bener banget. Iptek. Betul. WDYT deh. jadi emang gimana ya? Iya gimana ya? Jadi, Balance ya, gimana ya? ya itulah susahnya kita. Sebenarnya yang susah tuh bukan kitanya sih, lebih ke nanti coba kalian bayangin gimana cara kalian didik anak kalian di masa depan nanti. Aduh. Belum. Berat banget ya soalnya. Yaudah, ini kan ngebahas soal gimana cara didik anak. Waduh, Menurut kamu? nggak tahu dong. Enggak. Belum punya anak coy. Ya belum punya anak, tapi menurut kamu tuh best way untuk bermedia sosial tuh gimana sih? Tanpa ngurangin mental health kita, tanpa kita ketinggalan zaman, terus Waduh. tetap bisa ngejalanin produktivitas kita sehari-hari. Jawabannya nggak bisa. Loh, Nggak bisa lah. tahu kenapa Loh, nggak kalian bisa? buka sosmed aja udah, kalau langsung ternyata yang kalian lihat berita negatif ya udah, kalian kan nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tergantung kalian sih sebenarnya. Iya sih, Tergantung ya. orang ya. Tergantung orang. Kalian menganggap berita itu tuh gimana menurut kalian? Susah sih kita bahas ini sih, susah. Nggak bisa, Mungkin- nggak perlu ada. Bisa. Mungkin misalnya nih kita lagi capek berkegiatan terus mau buka sosmed bentar gitu. Mau lihat apa sih yang ketinggalan, mungkin teman atau gimana, teman-teman yang lagi update gitu kan dilihat dulu. Terus misal balik ke berita-berita gitu ya, lihat terus kayak ih bikin bad mood, gak enak, ya udah tinggalin. Terus mau coba lihat yang happy-happy gitu kan. Terus udah nih moodnya udah balik lagi happy, terus nanti kita baru istirahat gitu. Best way gak menurut kamu? Ribet gak sih? Istirahat, kalau istirahat kenapa harus moodnya naik terus? Ya mungkin lagi pengen lihat media sosial Ribet gitu. gak sih? Oh tapi ya ngerti kok. Tapi ya itu tadi sih, dampaknya tuh emang kalian tuh nggak bisa atur. Jadi Ya tergantung kalau kalian itu buka ya. medsos itu kalian harus udah siap dengan apa yang kalian lihat. Soalnya Harusnya. general banget Karena ya. iya, bener. kalian udah concern kalau kalian mencet aplikasi itu gitu. Yes. Ya benar. Itu mau negatif mau enggak ya. Ini deh, kamu didik anak gimana nanti? Waduh, balik lagi ke situ. Bakalan sama nggak kayak cara kamu dididik atau enggak? Oh, iya. Kalau ada yang ada di bayang-bayang aku sih nanti di masa depan, aku bakal pergi ke suatu desa yang kecil, yang tidak ada internet, And then, yang dimana aku bakal berternak, berkebun. Oh, waduh. Itu jujur out of the box. Ini film banget ya. Iya, dia mau bikin film. Karena enggak sih, Ini slow livingnya. ya slow living parah. lebih ke game Hayday aja sih. Oke. Game peternakan itu aku suka main itu soalnya. Nah ini, dampak media sosial Oh, game. dampak ya. Hey deh. Referensinya langsung game. Begitu. Gitu. Oke. Cut. Kesimpulan nggak sih? Loh, kok jadi high day ini sih kita bahasnya? Gimana nih? Kamu beneran mau slow living kayak gitu yang di high day itu? Siapa yang nggak mau sih? Siapa yang nggak mau Serius? slow living? Aku nggak mau kayak gitu Iya, tapi. itu bener kayak Kenapa nggak mau? Nggak bisa ML-an? lebih ke nanti jadi nggak ngerti dunia luar gitu loh. Maksudnya bener kayak kita nggak tahu apa-apa weh. Ya, jadi That's the point bro. Justru itu poinnya. Berarti kamu bener nggak mau nih, nggak mau lihat kehidupan Ya, kalau luar, aku udah- update. Tapi Teman-teman itu- kamu gimana nih? Kita gimana nih? Nanti ngabarin kamu. Gak di mana? Kamu Pakai lagi surat. berternak kah? pakai Pakai surat. Oke, pakai Merpati surat kan ada ya. merpati. Burung dara. Iya. Iya. Aduh mbak. Oke. Ya udah itu aja coy. Nggak mau ah.
Gak Jadi kita apa-apa bisa sih. surat-suratan itu lebih positif loh. Kita jadi nulis, baca. Gak apa-apa sih. Oh tuh dampak bermedia sosial yang sangat berdampak ya ini. Iya, beda-beda. Pendapat orang beneran beda-beda banget ya. Iya sih, ternyata. bener. Tapi nih, aku juga jadi penasaran. Misal kamu hidup kayak gitu, terus kan dunia kan makin maju. Kamu kayak gitu kan sama aja kayak ngekat Kehidupan. informasi, ya ngekat informasi dunia ke kamu gitu loh. Misal nanti ada perubahan aturan di dunia ini, kayak contohnya naik pesawat tuh butuh ini, tapi kamu nggak tahu. Oh iya. Terus bandara ada di mana kamu iya. nggak tahu. Itu kamu gimana? Apa kamu nggak mau pergi ke luar negeri kah? Apa kamu nyaman di tempat Ya, selalu living kamu itu? Apa Sebenarnya apa yang aku bilang tadi sih nggak realistis sih buat dijalani ya. untuk Karena kecuali kalau kalian tuh bener-bener udah financial freedom banget ya. Udah bener-bener. financial freedom, Waduh ya. udah kalian nggak perlu ngapa-ngapain lagi buat dapat uang. punya duit, Kalian punya bisa. kuasa. Nah itu, Lo punya duit, lo punya itu kuasa. tadi tuh aku bayangin aku udah jadi billionaire. Oh gitu. Oh pantes. Tapi berternak pantes. Kan udah pantes. financial freedom, Ya benar-benar. Soalnya kalau kita kayak sekarang dan masih kerja dengan gaji UMR, dipotong bensin 18.000 yang mahal banget itu, yang dimana kita selalu butuh. Jadi, ya itu nggak realistis sih buat kita yang belum mencapai titik itu. Pasti kita bakal tetap hidup, menjalani hidup kayak biasa. Nggak berternak juga sih. Ya itu impian kamu Oh, iya, aja nggak impian. sih? Impian. Mungkin gini sih balance ya. Harusnya kayak berkehidupan slow living tapi juga punya HP gitu. Bikin konten. Tuh, ada banyak orang-orang slow living bikin konten tuh. Kamu kan anak desain juga nih, pasti mungkin bisa lah ngelukis di peternakan gitu kan. Iya. View-nya Konten-konten bagus. lukis-lukis gitu banyak Iya. yang positif-positif. Itu sih balance dan kayak bermedia sosial juga jatuhnya. Betul. Berarti kalau kalian kayak gitu ya nggak bakal menjalani hidup kayak gitu ya. Kalau kita sih Kita anak city banget nih. Loh gue juga loh. Gue juga anak City coy. Anak Solo. Wah parah berarti. Menurut dia Solo tuh bukan City ya. Darjo. Oh, maaf. Dasar. Aduh. Ya. Kalau kita sendiri sih, aku sih nggak mau kayak gitu ya. Aku pengen ikutin perkembangan teknologi sih. Sama Mungkin ada manfaatnya juga dari perkembangan teknologi itu. Iya, karena dari kita ya diri kita sendiri sih yang tahu batasannya tuh segimana. Jadi aku mau ngikutin perkembangan teknologi Iya sih. At least- tanpa terpengaruh dampak negatif. Nah itu at least itu. Tuh. Gitu loh solusinya Mas, yang bener Iya. Mas Solo ini. Nggak apa-apa, pendapat orang iya, beda-beda. pendapat orang. Kita nggak boleh FOMO kan? Iya, nggak boleh FOMO. Iya nggak boleh Beneran. FOMO, jadi emang pendapatnya beda-beda. Jangan ikut-ikut aja. Nah, tapi kamu ikut-ikut dia. Enggak kok. Oh. Coba kamu gimana? Iya, coba. Aku sih nggak tahu ya lihat nanti. Tuh. Berarti dia adalah orang yang hidup sesuai alurnya aja. Jalanin aja Iya, dulu. kan takdir nggak ada yang tahu ya. Yang penting kita udah berusaha, cenah. So far tuh bayangan gimana? Aduh, jadi nanya host, gak apa-apa. Gak apa-apa. Ah, iya ya. Oke. So Kita far ngobrol sih bertiga. nggak tahu ya, pokoknya kerja, yang penting bisa kerja dulu, cari uang. Untuk kehidupan berikutnya ya kita lihat diri kita sendiri dulu gimana before-nya. Hubungannya sama media sosial. Oh, bermedia sosial. Oh iya, maaf ya. Kan realistis banget ya. Iya, benar. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bermedia sosial ya. Hubungannya. Lebih ke memanfaatkan pendidikan yang dijalanin sih kayak Oh iya benar. Oh, kan di kita kafe kuliah, iya ya. kita kuliah di kafe juga, otomatis kita bagi ini kita, bakat kita di media sosial, entah itu Berkontribusi. menghasilkan atau enggak, yang penting kita bisa show up gitu loh, our talent gimana. Realistis aja bro, ya idealis ada sih, cuman kita lihat nextnya gimana Benar. gitu sih guys. Oke. Zaman kita udah nggak mungkin banget gak sih kita hidup tanpa musik, film, Aduh, That's why. hiburan. bayangin kita ngerjain tugas tanpa musik. Itu kayak orang bikin piramida gak sih dulu? Aduh, Lu bayangin orang bikin piramida tanpa Spotify gimana? Iya aduh, nggak ada yang itu apa? bikin Palu. bikin candi tanpa
Tanpa Bayangin. Spotify. Di era sekarang itu udah seviral itu, tapi mereka dulu nggak upload story. Iya, aduh, Sayang aduh. banget. Janggal. Jujur janggal. Sayang banget. Janggal. Aneh gak sih? Aneh nih. Kita yang Iya. aneh sih. Kita. Makanya itu kita tuh emang butuh HP dan butuh media sosial loh. Gen Z nih unik-unik. Iya, Gen Z nih ada aja. Iya sih. Tapi untuk mental health tadi sih sebenarnya mungkin kalau kalian mau bantu tuh kalian menurut aku bisa ikut volunteer gitu lah. Banyak tau volunteer mental health. Kayak kita tuh kegiatannya tuh kayak sharing-sharing gitu biasanya. Oh, kamu pernah? Dulu Gimana tuh? Ceritain dong. sebenarnya Ya. tuh dulu aku pernah bikin suatu project sama teman-teman aku sih. Itu project short film gitu, tapi animasi. Oh, keren. Itu sebenarnya buat tugas SMK sih, Oh, SMK-nya apa? animasi. Oh, Makanya aku lanjut dulu bukan ya. anak kafe, anak animasi dulunya. Nah, kebetulan di short film itu tuh kita ngomongin tentang mental health. Gitu. Yang dimana itu benar-benar jadi apa ya? Jadi halangan kita, jadi obstacle kita lah. Apalagi di era-era akhir mau kelulusan gitu. Kayak orang dulu pas lulus kan mikir mau lanjut kemana. Oh, stres ya, Iya. stres. Ya kayak kita sekarang pasti semua orang lah. Semua orang tuh butuh pendampingan gitu. Nah kita tuh bikin itu supaya orang-orang tuh tahu ketika kalian tuh udah punya masalah itu, masalah mental, kalian tuh harus ngapain gitu. Kalian tuh harus ngapain. Salah satu yang paling penting tuh kalian punya someone to talk sih, menurut aku. Someone to talk. Did you have it? Pasti punya lah. Oh, oke. Oke, Siap. Tapi itu bisa siapa aja. Bahkan Oh, iya, iya. Benar-benar. nggak harus. Gak harus lovers ya Betul. kan? Bisa betul. tuh keluarga. Ya, Betul. Teman Teman sendiri benar. intinya Pokoknya safe someone. place. Iya, safe to place talk. kita. Kalian harus punya itu sih. Itu salah satu solusinya dari Menurut aku. Soalnya apa yang kalian pendem itu lama-lama bisa menjadi menumpukan di dalam otak kalian. Oh, jadi relate. perlu dicurahin ya? Iya. Dan bayangin kalian udah ada tugas. Banyak banget. Tugas kan udah numpuk banget nih. Banyak banget kan. Dan di otak kalian tuh masih ada tekanan-tekanan yang lain gitu. Itu jadi makin menumpuk lagi. Nah kalian tuh harus keluarin itu satu-satu dengan cara itu tadi. Dengan kalian curhat ke orang tuh sebenarnya udah sedikit melegakan sih kataku. Kalau kamu pernah nangis ya pasti pernah lah ya. Nangis sendiri sama nangis di depan orang itu pasti lebih enak. Sebenarnya lebih enak nangis sendiri. Cuma lebih lega nangis di depan orang. setuju. Sambil diceritain gitu. Iya, karena kalian juga secara nggak sadar tuh udah meluapkan emosi kalian. Setuju banget. Gitu sih menurut aku ya. Ih bener banget lagi kata-katanya ya. Ih, Kayak Relate banget kan. iya relate banget. Relate banget. Kok bisa sih pria solo? iya loh. Kok bisa gue sebijak Bisa gini ya? ya? Iya, makanya lah. Bisa. Heran kita. Tapi sebenarnya biasanya kan orang tuh melihat kalau cowok tuh harus kuat gitu ya. Sebenarnya tuh cowok tuh lemah banget tau. Ih, Gue spill aja ya ke ini. cewek ya. ini apa? Cowok tuh lemah banget. Cowok tuh butuh orang lain, terutama cewek sebenarnya. Sebenarnya. Karena cowok tuh terlalu suka memendam perasaan mereka. Kalau cewek tuh kan nangis di depan temennya bisa kan ya. Bisa Iya. sih. Cowok tuh nggak bisa karena ada yang namanya harga diri, ya kan. Ego cuma. Ego, Ego, sebenarnya ya. ego. Ego man ego. Betul. Tapi sebenarnya itu hal yang menurut aku sih nggak terlalu penting ya. Meskipun sebenarnya aku jarang nangis, cuma nggak apa-apa kalau lu percaya sama gue, nangis ke gue sih nggak apa-apa. Selagi ke orang yang lu percaya gitu. Betul sih. Benar. Dan nangis tentang hal apapun juga boleh. Kalau cewek kan biasanya doom scrolling terus lihat konten-konten yang Aduh. sedih. Lu pernah nangis gak lihat konten sedih? Pernah Pernah? banget. Nah, cowok tuh mungkin juga sama, cuma mereka nggak dikeluarin aja emosinya. Cuman kasihan gitu ya. Ibarat pipa pembuangan air yang nggak pernah dibersihin, pasti kotorannya bakal nyumbat di dalam kan. Dan lama-lama bakal oh my nyebabin God. banjir. Lama-lama bakal nyebabin hal yang lebih gede lagi. Ya itulah cowok. Oh my. Ngomongin soal tadi nih katanya cewek-cewek doom scrolling.
Kalau cowok ngapain Doom tuh? scrolling Kalau juga kalau nggak? galau, kalau Iya, galau kalau dia galau deh. dia ngapain tuh dengan media sosialnya itu? Hmm, kalau cowok biasanya kalau aku pribadi ya, kalau galau justru malah menjauhi media sosial. Kita malah nyari temen nih, temen langsung. Misal kayak aduh hari ini aku galau banget nih, misal mikirin sesuatu gitu, atau nggak mikirin cewek misalnya. Misal, ya mending aku main aja sama temenku yang lain buat mengurangi rasa galau itu. Gitu sih. Kalau cowok ya. Tapi juga pasti sama aja lah, kita sama-sama manusia juga doom scrolling juga. Scrolling apa tuh? Iya apapun. Apapun. Scrolling galau-galau gitu. Itu sih lebay sih. Oh, lebay. Waduh, enggak ya, enggak. Jadi Bercanda, perspektif bercanda. laki-laki gitu ya, kayak gitu kalau kita ya. cewek-cewek nih dalam scrolling galau Kalau cewek terus gak nangis. lebay, kalau Oh, cewek lebay. oh my god. Tapi menurut aku gak lebay kok. Maksudnya kayak Oke. cowok gak pernah sih seberlebihan itu. Oke, berlebihan ternyata. Oh enggak, waduh, maksudnya enggak, ini- wah gak gitu, gak gitu. Maksudnya Udah. bagi cowok kayaknya sih mereka sih gak gitu sih. Soalnya malu aja. Jadi intinya nih mereka terlihat baik-baik aja padahal hatinya tidak Jaim, baik-baik jaim. aja. Ya, jaim. Kenapa sih? Bintangnya bunyiin gitu. Kenapa sih? Tahu ya. Itu udah dari sananya sih. Itu penyakit mental bukan? Kayaknya sih iya ya. Iya harusnya. How? Karena itu tadi sebenarnya tuh kita bebas ekspresiin diri sih. In a good way ya, in a positive way. Kita tuh bebas menjadi apa aja lah. Tapi ya kita harus tahu orang yang kita keluarin tuh, maksudnya orang yang kita buat ngeluarin emosi itu harus pas gitu. Gak bisa asal. Semuanya sih, cewek juga. To stand to speak. Ya jujur karena Kayak ini perspektifnya beda banget ya. enggak sih. Karena Bukan beda menurut ya. aku kayak- relate sih. Oh, kalau aku Relate sih. oke. Pasti kita semua sih punya kesinambungan yang sama ya pasti. Kayak kita kalau sedih ngapain. Iya, Recovery-nya kalau itu ngapain? iya. Benar. Dan kita tuh sebenarnya tuh manusia kan punya apa ya, emosi itu tadi sih. Jadi ya harusnya kita sama-sama ya banyak relate-nya lah. Ya kalau relate sih iya. Oke. Other than that, kamu tuh galau dengerin musik gak? Itu salah satu media sosial gak sih musik? Apa enggak? Iya, iya nggak sih? Musik iya. Harusnya iya. Musik iya. Kalau aku musik sih jujur agak jarang sih galauin musik. Galau musik. Maksudnya lagu galau gitu Iya. jarang ya. Maksudnya kan ada kadang orang yang dengerin musik ini terus Sedih, "Aduh, nangis. galau nih gue." Aduh, iya benar. Mungkin ada seseorang di dalamnya. Iya. Oke. Iya. Tapi aku jarang sih. Tapi kalau dengerin musik galau pasti lah. Musik kan bener-bener random banget ya. Iya sih. Bahkan ada yang instrumennya kuat tapi isinya galau. Oh iya. Oh iya, jadi kayak ya bingung juga nangisin gimana ya. iya. Lagunya Lagunya mosing disuruh- gitu tiba-tiba disuruh lagunya ngepang. pang gitu. Ngomong-ngomong musik. Aduh kok musik nih. Apa? Kalian lagi suka dengerin siapa? Oh, jadi balik naik ke kita nih. Iya basa-basi aja. Kamu dulu deh. Kamu siapa? Kamu dong. Kamu dulu kan kamu Iya, narasumbernya. kamu. Aku pengen tahu dari kalian dulu. Ya udah, kamu. Aku sih suka banget sama Taylor Swift, tapi yang kayak folklore gitu loh. Hmm. Aku lebih suka yang musik-musik yang gimana ya, indie dibilangnya ya. Oh, iya. Kayak slow gitu loh. Betul. Gitu sih. Sama Nova Amor. Hmm. And then kamu? Aku sih suka Bruno Major ya. Wow. Bruno Major parah. Iya itu juga Iya. sih Bruno Major. Lagu-lagu soft kayak gitu suka sih. Tapi Lagu-lagu yang gimana ya? enggak sih. Sebenarnya aku pendengar semuanya. Iya, sama. Ya Pendengar sih, semua lagu. jujur iya gimana ya? Yang akhir-akhir ini aja sih. Gak ada personal. Akhir-akhir ini gak ada. Niki sih, aduh. Ya sih Niki. Akhir-akhir ini dengerin lagu Niki. Oh Niki. Udah jarang aku dengerin Niki. Iya sumpah sama. Kayak aku dengerin Niki juga dari dia deh. Maksudnya kayak oke, ini lagu Niki nih dia nih pasti yang request. Gitu. Itu kadang tuh musik tuh juga gimana ya? Bisa Show our Iya. mood Betul. at that moment gitu loh. Bener-bener. Bener-bener. Gitu sih. Dan Makanya mungkin kan ada fitur
yang share musik di Instagram itu loh. Iya. Iya di media sosial ada. Nah, Notes gak sih? Tuh. Notes. Itu Iya, karena- dan itu juga show our feeling juga, bener gila. Gimana? Ya benar, itu tadi tuh kayak kenapa fitur itu dibuat ya buat karena kita sebagai apa ya Gen Z dan sekitarnya lah ya. Kita tuh suka kan nunjukin apa yang kita suka. Iya bener banget. Apa-apa Tipis-tipis. misal dikit-dikit, oh ini yang gue suka nih dimasukin story Bener, atau enggak di storyin lah pokoknya. bener. Kayak musik yang kita dengerin pun kita storyin gitu. Benar, ada. Meskipun sebenarnya orang nggak peduli sebenarnya. Relate gak relate, enak gak enak, Bener. masukin. Iya, pokoknya yang sesuai sama momen itu kan. Iya. Kalau kamu apa nih? Lagu yang kamu sering banget denger atau suka banget? Kalau genre Artis sih, iya sih semuanya sih. Artis deh, artisnya. Kalian dengerin The Marias gak? Ah, aku denger banget. Aduh, enggak. The Maria suka banget. Harus dengerin sih. Slow Apa itu? banget soalnya. Slow tapi apa ya indah gitu menurut aku sih. Iya, Oh my musiknya, Tapi juga agak suaranya. diem, tapi juga agak galau juga. Betul Tapi suaranya bagus banget. Orangnya cantik banget. banget. Lu. Tapi serius. Bener-bener. Oke. The Marias. Tapi Apa aku Lagi. aku sering demi itu sih aku dengerin musik misal Jepang, Korea juga, Indo juga, Inggris juga. Jadi kayak sering demi itu sih. Iya, sama sih. Random banget. Karena mood kita tuh random. Iya, Benar-benar. mental health, media sosial tuh. Iya. Nyambung Nyambung. dong. Karena apa yang kita mau dengerin tuh ya sebenarnya gimana perasaan kita di saat itu kan. Betul. Iya. Dan kalau nggak ada media sosial juga gimana kita bisa dengerin lagu itu kan? Tapi orang-orang zaman sekarang tuh ini sih mereka tuh apa ya? Kadang bukan butuh validasi sih, cuma kadang dia tuh pengen orang lain memvalidasi gitu. Misal kayak kita lagi galau, mungkin kita bikin story biar kita tuh galau tuh ada orang lain yang tahu. Oh, iya ya. Oke. Iya gak sih? Kadang ada orang kayak gitu. Nggak Ada semuanya. sih, ada ada yang agaknya. kayak gitu, Sebenarnya tapi tuh, ada yang Sedih. enggak juga. Sedih, marah, happy, semuanya Iya sih ada. semuanya. tuh Sedih, marah, happy ada. menurut aku bisa bagus, bisa negatif, bisa miris juga sih. Why? Waduh miris. Bagusnya ya mereka terbuka gitu loh. Mungkin emang mereka lagi perlu orang lain untuk tahu atau orang lain untuk merespon hal itu, untuk memvalidasi perasaan dia gitu. Tapi nggak apa-apa menurut aku, selagi yang ya tergantung masalahnya apa sih. Tapi beberapa mirisnya tuh ternyata mungkin di belakang itu ada beberapa orang yang mungkin Fake. bukan fake sih, lebih ke nggak punya orang lain buat ngobrol. Oh. Itu yang kasihan sih menurut aku. Jadi ada beberapa sih. Makanya dia publish atau gimana? Iya. Saking nggak punyanya siapa-siapa itu yang miris. Jadi kayak udah mentalnya udah capek banget, terus ya udah Kayak mau di kemana rumah, siapa, iya, di rumah bingung. dia nggak punya teman cerita, Akhirnya. nggak punya teman juga. Itu I kasihan sih. Tapi ya nggak apa-apa sih. Asal kalian tahu batasan aja sih. Iya nggak sih? Betul sih. Setuju, benar. Pokoknya semua harus tahu batasan. Iya. Karena ini di media sosial guys. Serem di media sosial mah. Itulah pentingnya second account, iya nggak sih? Aduh. That's right. Mungkin gimana ya, di media sosial kita juga jangan bisa percaya sama semua orang sih. Maksudnya kayak kita harus lihat mana yang baik, mana yang enggak gitu buat kita. Conclusionnya itu sih. Itu Wow, the itu real conclusion ya. Mungkin kita bisa kasih kesimpulan yang lebih proper. Ya. Mungkin dari Ega sendiri, Ega dulu deh. kesimpulannya apa untuk hari ini, untuk pembahasan hari ini? Kesimpulannya untuk pembahasan hari ini, mungkin dalam bermedia sosial, selain harus berhati-hati, kalian juga harus sering-sering nunjukin kalau hidup kalian tuh menyenangkan gitu. Fact. Iya, nggak apa-apa. Karena sebenarnya itu tuh memengaruhi orang sekitar juga tahu. Orang tuh bakal mikir, oh orang ini tuh baik banget hidupnya, menyenangkan banget. Aku pengen dia jadi Hillary misal. Jadi kayak orang tuh tahu kita yang baik-baik aja. Tapi kalau kalian pengen nge-share yang galau-galau sih nggak apa-apa. Atas yang penting kalian tahu kepada siapa kalian harus nge-share gitu. Oke. Dari kamu sendiri gimana nih? Dari kita aja langsung. Sendiri sih kesimpulannya ya
media sosial itu emang sekarang tuh penting banget buat kehidupan kita karena sekarang kita tinggal di era yang teknologinya sangat maju. Tapi di balik itu semua banyak banget hal-hal yang perlu kita saring juga dan perlu kita tahu batasannya tuh apa, mana yang baik, mana yang buruk. Terus gimana cara kita nanggepin semua yang ada di media sosial tuh penting banget, guys. Ya nggak sih? Betul, setuju. Ya. Setuju. Dan kita tuh juga harus bisa percaya sama lingkungan sekitar kita. Kita nggak boleh asal upload, asal komen. Kita harus menfilter diri kita juga. Gak cuma dari konten-konten, tapi kita sendirinya juga. Untuk atur mood kita, untuk atur algoritma kita juga. Gitu. Ya intinya ini sih guys, nggak boleh terlalu edik sama sosial media, tapi kita juga nggak boleh Tinggalan. ketinggalan. Iya. Jadi balance. in a good way ya, nggak boleh In a good ketinggalan way. in a good way, bukan FOMO. Yes. Yes. Udah sih, itu aja mungkin dari kita, kesimpulan kita. Terima kasih Ega sudah Terima kasih. Terima kasih banyak. hadir dalam podcast kali ini. Maaf kalau kita banyak ada kata yang salah atau merepotkan Aku juga minta kamu. Terima kasih banyak Pria Solo udah datang jauh-jauh dari Solo ke sini. Wah. Terharu banget. Keren banget lagi pembahasannya. Ada yang uang dibawa. ongkosnya kan? Oke, kita bicarakan iya. nanti ya, nanti Iya, ya. nanti. Oke. Makasih guys. ST1. Oke. Bagus banget Pria Solo ini. Quotesnya ada, nanti kita kasih quotes juga. Ya. Kita kasih teks quotes dari Pria Solo Di bawah 2026. sini. Aduh. Ya udah guys. Ya udah, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe dan like dan komen dan share. Dan nilai yang besar. Ya, amin Bu Dona. Amin Bu Dona dan Pak Ai. Oke. Terima kasih atas Perhatiannya dan waktunya untuk dan nonton. waktunya. Kita Dari podcast Soft Spoken mengucapkan terima kasih. Bye bye. Bye bye. Bruh.